أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا خالصة من وجهك الكريم، اللهم اجعلنا خالصة من وجهك الكريم، اللهم اجعلنا خالصة من وجهك الكريم. أما بعد. Jemaah rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan kajian tentang kriteria mencari jodoh. Pada minggu yang lalu sudah kita bahas di dalam mencari pasangan, kriteria utamanya itu yang perlu diperhatikan adalah pilihlah pasangan yang memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengerti agama serta melaksanakan ajaran agama. Kenapa? Karena hal ini fadfar bidzatid din turibat yadaka. Maka pilihlah pasangan yang mengerti agama, maka hal ini akan menyelamatkan diri kalian. Itu lebih. Kriteria yang kedua adalah carilah pasangan li nasabiha, karena aspek nasab, garis keturunan orang tua ini harus perhatikan. Makanya kalau orang tua kita dalam memilih pasangan atau calon menentunya kan dilihat bibit, bebek, bobot dia. Nah, di antaranya ini, jadi pentingnya memperhatikan masalah nasab. Maka tentu nasab yang menjadi prioritas utama adalah siapa orang tuanya. Apakah orang tuanya itu termasuk kategori orang yang soleh atau sebaliknya? Soleh di sini bermakna setidaknya orang tuanya itu mampu hafidhu ala sholawati wa salatil wusta, dapat menjaga yang namanya sholat, terutama yang namanya sholat 5 waktu. Kalau kita memilih pasangan, ini kan udah lewat ya, atau mencari menantu nanti, perhatikan, jangan asal langsung main iya saja. Perhatikan, ini anaknya siapa? Karena status nasab ini akan menjadi penentu bagaimana dzurriyyah anak cucu kita nanti. Kalau misalnya dzurriyyahnya orang tuanya, asalnya, nasabnya itu orang yang soleh, fa insyaallah menciptakan generasi-generasi yang soleh ini tentu akan lebih mudah. Sebagaimana disampaikan dalam peribahasa itu, buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Makanya kadang kalau kita lihat itu anak siapa, gitu kan? Kadang kita bisa menebak. Kalau zaman sekarang, anaknya artis misalnya. Misalnya nanti, kok ini berbakat menjadi artis. Kenapa? Ternyata pantas. Ternyata kalau tidak orang tuanya, ya neneknya. Ternyata neneknya ini adalah artis senior misalnya. Atau misalnya, ini anak kok pandai sekali dalam membaca Al-Quran. Siapa anak ini? Ternyata ditelusuri.
kakeknya atau neneknya atau siapa ternyata memang ahli di dalam membaca Quran. Maka dari itu Nabi pernah berpesan, pilihlah tempat untuk menanam benih kalian, maka nikahilah wanita yang sepadan dan nikahkan anakmu dengan mereka. Artinya jangan sembarangan memilih pasangan. Ya, kalau ingin memiliki rumah tangga bahagia, cari pasangan yang setidaknya sepaham dengan kita. Ya, setidaknya nasabnya itu jelas. Termasuk jemaah rahimakumullah, dalam hal ini ulama kemudian bersepakat bahwasanya mengawini wanita hasil dari perzinahan, ya, atau mengawini anak keturunan orang yang fasik, itu kategorinya hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya makruh. Kenapa? Karena ini nanti ada indikasi genetika terhadap anak keturunannya ini akan memiliki peluang, walaupun tidak persis ya, tidak persis. Peluang, namanya peluang kan kesempatan, tapi kan belum tentu. Itu satu. Nomor dua adalah kita misalnya yang A ini soleh, yang B ini fasik, maka keturunannya ini akan menyulitkan bagi orang yang soleh ini untuk menciptakan generasi yang soleh. Ini harus usaha yang keras orang soleh ini untuk menciptakan generasi yang soleh. Maka dari itu, daripada kesulitan dalam mendidik anak menjadi yang soleh, maka carilah pasangan yang sepadan. Minimal ya, anaknya itu anaknya orang yang soleh, bukan anaknya Pak Soleh ya. Kemudian cari namanya siapa? Pak Soleh. Oh jelas sudah ini soleh ini, tentu juga ya. Menggaplek ya jangan. Ya benar soleh ya, menggaplek. Namanya harus ganti Pak. Ya, ternyata namanya nggak sesuai. Ini hukumnya makruh ya. Kemudian kalau kita berbicara nasab, ada tidak, pernah tidak Anda mendapatkan kasus ya, si A ini sepupu dengan si B, A menikah dengan B, pernah tidak? Pakai perkawinan sepupu. Banyak ya, oke. Ada enggak perkawinan misalnya keponakan dengan paman tapi jauh, ya bukan keponakan langsung, itu kan enggak boleh, haram. Ya, jadi misalnya beda kakek, ya beda kakek, dia sudah pisah kan. Kemudian kalau ditarik garis keturunan secara nasab, maka ini hubungan keluarganya ini antara ponakan dengan pamannya, tetapi jauh, bukan yang langsung ya, paham ya maksud? Ya jauh, bukan yang langsung. Kakek ketemu kakek gitu tuh. Ya, misalnya gitu, ya. Kakek ini adik kakak ceritanya. Kemudian punya anak, ya kan? Punya ponakan. Nah, perkawinan silangnya itu dari sini nasabnya, bukan dari sini. Dari sini, lintas apa namanya? Nasab. Tetapi kalau dikaitkan itu memiliki hubungan apa? Kekeluargaan kan begitu kita ya. Orang Indonesia kan begitu, suka mengait-kaitkan walaupun sebetulnya mungkin jauh sekali misalnya. Pernah tidak menemukan seperti itu? Ya. Bagaimana perkawinan seperti ini? Boleh tidak kira-kira? Perkawinan yang tidak boleh itu adalah perkawinan pertama yang binnya itu sama, bin atau bintinya sama, atau adik kakak, itu tidak boleh. Ya itu kan nasab adik kakak tidak boleh. Atau misalnya begini, yang tidak boleh kawin itu misalnya
ponakan mengawini bibinya, di mana bibinya itu adik kandung ibunya. Paham ya? Jadi ibunya itu punya adik, ini dikawini sama fulan ini. Itu jelas tidak boleh. Bahkan antara bibi dengan ponakan ini tidak batal. Ya. Yang kemudian menjadikan tidak batal itulah yang tidak boleh dikawini. Ya, saya pahami ya. Jadi misalnya bapak saya punya kakak misalnya. Kok saya mengawini kakaknya bapak saya? Jelas ini tidak boleh. Kenapa? Karena dianggap masih satu nasab. Gennya itu masih utuh. Ya, gennya masih utuh. Berbeda nanti dengan sepupu. Kalau sepupu, saya dengan sepupu saya itu sudah batal. Kenapa? Karena secara nasab itu sudah pecah. Bapak saya kawin ibu saya, menghasilkan saya, kan? Kemudian bibi saya kawin dengan orang lain, menghasilkan anak, misalnya. Ini kan sudah binnya sudah tercampur, tidak murni seperti binnya saya dengan bibi saya, kan gitu. Itu kan masih satu keturunan. Ya, kalau ini kan binnya sudah bisa beda, bibinya sudah berbeda. Maka dari itu, ya, kalau bin atau bin berbeda itu boleh dikawinkan. Maka sepupu dengan sepupu itu hukumnya boleh. Ya. Tetapi kalau misalnya ponakan dengan bibi secara langsung itu tidak boleh. Ya. Kemudian mengawini mantan ibu mertua. Ya. Misalnya si A ini menikah dengan B. Kemudian A dengan B cerai. Ya, B ini taruhlah si perempuannya gitu ya. Paham? Saya pahami cerita saya ya. Kemudian si A ini kawin lagi dengan C. Maaf. Si A ini kemudian kawin lagi, si C ini adalah ibunya si B. Misalnya, ibunya si B. Ya. Cerai kan, sudah cerai. Maka si A ketika mau kawin dengan si C, yang mana C ini adalah mantan ibu mertuanya, itu tidak boleh. Ya. Mantan istri itu ada, Pak. Tapi mantan anak tidak ada. Mantan ibu mertua itu tidak ada. Ibu mertua itu selamanya. Ya, nama ibu mertua itu selamanya, stempelnya itu. Jadi jangan kemudian termasuk misalnya anak tiri. Ya, misalnya si A ini kawin dengan si B. Si B ini bawa anak 3, 1, 2, 3. Ya. Maka kemudian si anak ini, anak bawaan ini, kapan tidak boleh kemudian dikawini oleh si A? Itu ada aturannya, Pak. Jadi anak bawaan si B ini, ya, itu tidak boleh dikawini oleh si A kalau misalnya si A ini sudah mencampuri si B, sudah menjimak si B. Jadi ibunya dijimak, secara otomatis ini, ya, anak ini menjadi haram untuk dikawini oleh si A. Tapi kalau misalnya si A ini kawin dengan si B, lah kok kemudian belum disentuh, baru cuma akad nikah, kemudian dicerai si B ini. Si B dicerai. Ya, belum dijimat, belum apa-apa. Kok mulai cerai, kok mulai si A ini kepingin kawin sama anaknya si B. Tapi belum dijimat, dicerai si B, saya cerai kamu. Ya, maka dalam hal ini boleh dikawini. Hukumnya boleh. Jadi yang jadi patokan itu adalah dari jimatnya. Ya, itu nasab, ya, itu termasuk memiliki kategori hubungan nasab. Ada nasab sifatnya itu mu'abbad, selama-lamanya. Artinya selama-lamanya tidak boleh dikawin.
Tetapi ada nasab itu muaqqat, artinya dalam kurun tertentu, tidak selama-lamanya. Kapan itu? Siapa itu? Kita itu dilarang mengawini misalnya adik ipar. Ya, istri kita punya adik. Dalam waktu yang bersamaan secara otomatis tidak boleh kita mengawini kedua-duanya. Ya, ini namanya apa? Namanya nasab muakkad. Ya, nasab dalam waktu tertentu, kecuali istrinya ini meninggal. Nah, meninggal kemudian mengawini adiknya atau kakaknya itu boleh. Ya, tapi kalau ngawini ibunya tetap tidak boleh. Ya, tetap. Jangan tamat jadi orang. Ya. Semua disikat ayam itu namanya. Ada yang model begitu. Ya, jadi tangkuban perahu nanti. Apa namanya? Siapa namanya itu? Bukan Bengkuda. Sangkuriang ya, dari Sumbi ya. Hati-hati. Tetapi dalam rahimakumullah, ya, berkaitan dengan nasab, Nabi itu mencontohkan perkawinan yang nasabnya itu dekat. Siapa itu? Sayyidina Ali dikawinkan dengan putrinya Rasulullah, Siti Fatimah. Ya kan? Coba kita lihat. Sayyidina Ali itu siapanya Rasulullah? Sayyidina Ali itu apanya Rasulullah? Secara nasab. Bapaknya Rasulullah namanya Abdullah. Abdullah ini punya adik namanya Abu Talib. Abu Talib punya anak namanya Ali. Ya, berarti Rasulullah dengan Ali ini adalah sepupu. Ya kan? Kan ini Abdullah, sini Abu Talib. Ini Abdul Muttalib. Kan begitu. Dia punya anak namanya Sayyidina Ali, dia punya anak namanya Sayyidina Muhammad SAW. Kan begitu. Ya kan? Kemudian Rasulullah punya putri namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah dikawinkan dengan siapa? Sepupunya Rasulullah. Sepupunya Rasulullah itu menjadi menantunya Rasulullah. Ya, itu contohkan. Ya. Dan ini Pak, banyak kemudian ya diadopsi oleh golongan kalangan pesantren. Ya, banyak para kiai itu mencari menantu tidak jauh-jauh. Kadang ponakannya langsung. Ya, saya punya adik misalnya. Saya mau adik saya, dah kita jadi besannya. Nanti anakmu itu kawinnya dengan anak saya itu banyak. Kenapa? Karena untuk menjaga pranasa. Banyak seperti itu ya. Jadi dijaga betul nasabnya. Kalau enggak dengan yang masih hubungan kalau masih dekat, masih hubungan famili itu lebih diprioritaskan. Gitu. Tapi ya tentu berkualitas ya. Ponakannya misalnya mengenyam pendidikan tuh cukup tinggi juga, pendidikan agama cukup bagus misalnya kan, itu udah main lirik-lirik biasanya itu. Yang lirik bukan antara anak, orang tua main lirik-lirik itu biasanya. Ini jadi calon apalagi gantung cantik gitu. Wah, alamat sudah. Tapi saya punya teman ngomong, wah saya nggak mau lah minta calon istri pada KNU katanya. Kenapa? Saya tanya kenapa? Pak KNU itu curang. Kalau cantik diambil sendiri katanya. Ya kita dikasih yang sisa bungkuk kasih dengan santri ya gitu. Saya bilang saya sudah canda. Ya. Tetapi secara menurut ilmu genetika, ada sebagian pendapat ilmu kedokteran mengatakan bahwa hubungan genetika yang terlalu dekat ini juga tidak berdampak cukup baik secara fisik, secara biologis ya. Bahkan di sini Syekh Zainuddin itu menyampaikan bahwa kedekatan nasab yang terdekat ini justru menjadikan anak itu secara biologis ini menjadi anak yang
tidak sehat. Belum menyampaikan anaknya kurus atau berpenyakit, sering sakit, bukan penyakit, tapi sering sakit-sakitan. Kenapa? Bisa jadi karena terlalu dekatnya genetika. Jadi kalau kita belajar ilmu biologi, XY-nya itu terlalu dekat, ya, kromosom itu terlalu dekat. Jadi ini juga berpengaruh gitu. Makanya sebaiknya ya tidak terlalu dekat, ya jauh ya boleh gitu ya. Yang penting nasabnya adalah jelas, ya, ini penting, ya. Baik, ada pertanyaan tentang nasab? Tidak ada. Saya lanjutkan. Yang ketiga, kriteria yang boleh dipertimbangkan di dalam memilih pasangan itu adalah kenapa? Li jamaliha, karena faktor kecantikannya. Boleh dong, saya pengen cari istri yang seperti apa? Yang cantik lah pokoknya. Nah, ya. Dulu begitu nggak Pak kira-kira? Cuma kan cantik ini relatif, tidak bisa kita samakan, kita pukul ratakan cantik seperti apa. Tetapi diperbolehkan ketampanan itu menjadi salah satu kriteria, tetapi bukan menjadi apa? Skala prioritas. Ya. Kenapa? Karena fisik ini sifatnya tidak abadi. Ya, kecantikan, ketampanan itu tidak abadi. Sekarang orang boleh cantik dengan atau tampan dengan berbagai macam kecanggihan. Misalnya dengan surgery, operasi plastik. Di Korea itu Pak, ada laki-laki mengawini seorang perempuan yang cantik. Itu nanti dia buka di di internet ya. Ternyata setiap itu laki-lakinya itu akhirnya menikah, punya anak. Anak pertama lahir, laki-laki itu lumayan ganteng Pak. Perempuannya cantik sekali. Ketika lahir anaknya kok jelek. Curigalah si laki-laki ini. Curiga. Wah, ya jangan si saya selingkuh ini. Gitu kan? Akhirnya apa? Tes genetika. Ya, tes gen. DNA. Ya. Hasilnya cocok. Antara suami dan istri ini disinkronkan dengan DNA anak, itu sinkron. Si suami ini terima, ya sudah, mungkin ini apes gitu aja. Gitu kan? Akhirnya apa? Penasaran suami apa? Pengen punya anak lagi. Penasarannya itu. Ya, karena apa? Karena si pihak istri ini, ya, itu tidak jujur dengan kecantikan yang sebenarnya. Akhirnya Pak, lahir anak kedua. Kok jelek lagi Pak anaknya itu. Akhirnya nggak terima kan, si suami ini nggak terima. Kok bisa? Kamu itu cantik, saya ini yang nggak degrade amat kan suaminya. Ini di Korea. Akhirnya dilaporkan ke polisi. Lapor polisi. Di sana akhirnya pihak perempuan itu jujur, ya, jujur bahwa ternyata perempuan ini menghabiskan dana ratusan juta rupiah, kalau rupiahkan itu hanya untuk operasi plastik. Dan itu tunjukkan, mana foto asli kamu? Ditunjukkan. Oh, ya ini aslinya. Jadi makanya nanti kalau pulang ke rumah Pak, tanya istrinya, sampean dulu waktu nikah sama saya operasi plastik enggak? Gitu aja saya tanya. Ya. Khawatirnya gini, anaknya kok ganteng, ya. Jangan-jangan diri kita yang operasi plastik kan gitu. Ya, nanti terbalik prosesnya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kenapa kemudian Islam itu membolehkan salah satu kriteria memilih pasangan itu yang enak dipandang, ya, yang ganteng, yang cantik. Kenapa? Islam itu agama yang logis Pak. Islam itu kemudian
tidak menafikan ya bahwa kecantikan itu ternyata ketampanan itu ternyata menjadikan ladang pahala. Ya. Apa kata Nabi? Khairun nas man tasurru idza nudirat. Ya. Khairun nas man tasurru idza nudirat. Artinya paling baiknya perempuan atau paling cantiknya perempuan itu enak kalau dipandang. Ya. Maka dari itu kan masalah cantik hanya relatif. Ya. Saya misalnya masih mengatakan ini mumpung ada istri saya ya, jadi ini rahasia. Ya. Aman, saya di rumah jauh. Ya. Oh, ya. Jadi saya pasti ngomong ya bahwa istri saya itu yang paling cantik. Kan begitu, ya kan? Termasuk Pak Bambang. Ya, Bambang ngomong istrinya pasti. Oh enggak lah, istri saya paling cantik. Kan begitu, ya. Pak Mariani pun sama, gitu kan. Wah nggak bisa, istri saya paling cantik kan begitu. Jadi selalu mengklaim karena kecantikan tidak ada batas standarnya, gitu kan? Ya. Dan ini diperbolehkan kenapa? Karena ini juga termasuk menjadi apa? Ladang pahala. Coba bayangkan, kalau istri cantik, itu kan dapat menunaikan pesannya tadi. Ya, karena kihu takasar. Ya, kawinlah kamu semua dan memiliki banyak anak kan gitu. Ya, milikilah banyak anak. Nah, kalau misalnya istrinya cantik, ya kan, kalau punya anak kan semangat Pak, kan begitu. Ya, ada orang nikah tidak ikhlas. Ya, malam Jumat tidak ikhlas, merem dulu. Kenapa? Misal. Ya. Gara-gara apa ini? Gara-gara istrinya tidak cantik. Kemudian hati-hati, menjadi haram hukumnya kalau misalnya kemudian membayangkan wajah istrinya itu, misalnya siapa? Artisnya? Oh, zaman dulu itu ya. Dia Kanda, ya siapa lagi? Siapa namanya? Aduh, lupa saya namanya. Siapa namanya? Meren Belina, hanya dulu ya. Kan zaman dulu semua ini. Mau tanya zaman sekarang bingung artisnya, kebanyakan artis dan nonton TV kan gitu Pak. Iya, kan begitu. Kemudian ini menjadi haram Pak. Misalnya membayangkan wajah muka istrinya itu kan habis nonton film, misalnya film apa gitu misalnya. Ya, artisnya cantik, hanya dibayangkan istrinya wajahnya itu, haram itu hukumnya. Ya, ya misalnya bayangin istrinya wajah Inul misalnya, ya Inul yang ngebor itu misalnya, haram juga itu tidak boleh. Ya kenapa? Karena ini juga nanti seolah-olah berpeluang terjadi seolah itu berzina dengan orang lain kan begitu, khawatirnya. Ya, maka dari itu ya tidak salah kemudian kalau kita memilih calon pasangan kemudian yang memiliki apa? Paras wajah yang cantik. Tapi Pak, ya cantik itu kan bisa dipoles. Ya, gampang. Ya. Pak, saya ini mau dikawinkan sama istri saya, sama calon saya misalnya ada orang curhat, terus kenapa? Wah dia Pak anaknya solehah, alumni pesantren misalnya kan, tapi wajahnya itu Pak, kurang gimana, kurang greget Pak misalnya. Diajak tahlil pantas, kondangan tidak pantas Pak misalnya gitu ya. Ya, bagaimana solusinya? Gampang, masukin salon ya 1 bulan. Ya, itu keluar salon 1 bulan, nah ini ya ngomongnya udah beda nanti. Suaminya tadinya mencela, ternyata masya Allah ya kan gitu. Jadi untuk kecantikan itu banyak model. Ya, maka dari itu ini bukan menjadi sekarang prioritas. Tetapi Pak, ya kalau punya istri cantik sekali itu gak bahaya. Ya, fitnah juga nanti ini. Ya, maka dari itu makanya Islam itu memberikan ukuran bahwa
kalau menikah itu carilah yang sekufu, ya, artinya yang levelnya itu sama, termasuk nasab itu yang sama, soleh ya soleha, gitu kan, jangan terlalu berlebihan jumlahnya gitu, termasuk masalah ketampanan misalnya kan, kayak film apa itu Beauty and the Beast misalnya, ya suami ya pasal itu kan, makanya kalau perkawinan itu ladang fitnah, ladang riba, perkawinan di pelaminan itu ladang riba itu, ya gimana pengantinnya, nggak enak dilihat misalnya, ada tanya gimana, ada orang misalnya baru mau salaman ngomong macam-macam, ya Allah, begitu aja pelaminan udah lain, nih kan. Makanya yang baik itu dosa kepelainan dosa lama-lama, ya. Yang penting akad nikah itu ramai, banyak orang soleh mendoakan, ya kan. Yang penting syarat tetangga tahu, ajak makan bersama, selesai ya. Itu kan hemat irit juga, menghindari riba dan fitnah kan begitu. Coba kalau pasangannya itu aneh, ya bukan aneh, maksudnya itu jomplang misalnya. Tetapi baik juga orang menikah itu tidak dari aspek fisik, tetapi apa? Hatinya, ya. Kadang si laki-laki ganteng, perempuannya biasa gitu, tapi mereka harmonis. Kenapa? Karena perkawinan itu tidak melihat daripada apa? Fisik, ya, tidak melihat dari aspek fisik. Tetapi boleh juga kan kalau misalnya perkawinan itu memilih pasangan yang lebih, kenapa? Untuk memperbaiki keturunan. Sekarang lagi zaman sekarang itu kan akses luar negeri ini kan luar biasa Pak, ya. Sampai kemarin yang terakhir siapa? Ali yang dari India itu mau ke Makassar, ya kan, udah jadi kan gitu, ya macam-macam kan. Ada juga yang berhasil sebagai mereka apa? Untuk memperbaiki keturunan, boleh juga, itu boleh juga. Tetapi jangan lupa faktor agama menjadi sekarang prioritas. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan supaya tuntas dia. Yang terakhir, memilih pasangan itu pilihlah 5 liha yang memiliki harta. Ya, boleh dilihat karena faktor finansialnya. Tapi sekali lagi, ini juga bukan sebagai skala prioritas. Sekarang kan zaman ini orang terbalik Pak. Mau milih pasangan, mencari menantu, itu memilih yang apa? Yang kaya. Ya, tanya pekerjaannya apa deh, gajinya berapa deh, nanti anak saya kalau ngasih makan apa. Ya, ini sekarang banyak, dan posisinya dibalik, agama ditaruh di belakang, ya kan, faktor finansial ditaruh di depan. Ya, memang memilih pasangan yang berharta ini juga perlu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk apa? Salah satu penopang yang mengantarkan pasangan rumah tangga ini menuju pasangan yang bahagia, ya kan? Perlu diperhitungkan sekarang itu segala sesuatu itu dengan uang, ya. Tetapi uang bukan segala-galanya, ya. Maka dari itu kewajiban seorang suami itu adalah memenuhi apa? Kebutuhan papan, sandang, dan pangan. Di era COVID yang lalu, ini banyak kasus pengangguran, Pak. Nggak usah jauh-jauh, di Tangsel, ya, itu terjadi kasus pengangguran. Banyak sekali orang di PHK, orang akhirnya tidak punya pekerjaan, tidak memiliki penghasilan. Yang terjadi apa, Pak? Dampaknya ini berimbas pada status hubungan rumah tangga. Ternyata di Tangsel kasus perceraian ketika COVID itu meningkat. Ya, meningkat. Cuman data detailnya saya tidak tahu, lupa saya. Karena waktu itu pernah saya tuh diskusi dengan waktu itu Kepala Menteri Agama Pak Abdul Razak. Itu cerita dengan saya, wah gara-gara COVID ini janda banyak, karena begitu di kantor pengadilan agama. Maka dari itu
Nabi juga pernah menyampaikan ada seorang kaum Ansor itu beliau itu sakit. Karena beliau sakit, beliau itu tidak bisa perang. Dari saya itu perang dengan Rasulullah. Maka kemudian yang terjadi adalah orang ini kemudian bernadar, ya Rasulullah, saya ingin nadar seluruh harta saya ini untuk menebus kesalahan saya sedekahkan ke Baitul Mal. Apa kata Nabi? Jangan. Kalau separuh Rasulullah, kata Nabi, jangan. Yaudah, kalau gitu sepertiganya. Sepertiga boleh, kata Nabi. Kemudian Nabi komentar, kamu senang nggak kalau misalnya anak kamu itu yang perempuan, karena dia punya anak perempuan satu, itu jadi pengemis setelah kamu meninggal nanti? Oh, enggak mau saya Rasulullah. Ya, maka dari itu, ya, hal ini menunjukkan bahwa harta ini menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan rumah tangga. Setidak-tidaknya lah, ya, peluang untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga itu ada peluangnya, walaupun bukan segala-galanya sekali lagi, ya. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, memilih pasangan ini bukan sembarangan. Rasulullah SAW menikahi Siti Khadijah, juga Siti Khadijah sebagai orang yang sudah kaya. Tetapi walaupun kekayaan Khadijah itu tidak menyerahkan Rasulullah, kan begitu. Kemudian kekayaan Siti Khadijah itu digunakan untuk mensupport apa? Perkembangan dakwah Islam. Siti Khadijah tanggung-tanggung, ya, di dalam membantu Rasulullah. Bahkan harta Siti Khadijah juga banyak dikorbankan untuk perjuangan membantu agama Islam. Ya, oleh karena itu inilah kriteria memilih pasangan itu ada 4. Pertama, karena agamanya, karena nasabnya, karena apa tadi, ketampanannya, dan karena hartanya. Tetapi pilihlah yang karena faktor agama. Kenapa? Kunci sukses bagian dalam rumah tangga itu terletak pada apa? Memiliki kemampuan dan mengamalkan daripada konsep hukum syariat Islam, keimanan dan ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, inilah materi kita selesai, ya. Insyaallah materi berikutnya adalah tentang khitbah. Apa itu khitbah? Melamar, ya, sebelum perkawinan. Itu saja bisa disampaikan pada hari ini. Terima